El Clasico 2021 Jilid 1, yang muda, yang bergairah. Real Madrid merebut El Clasico jilid pertama musim ini. Bertanding di Camp Nou, Barcelona Minggu 24 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Real Madrid diungguli pada malam ini. Karena berada di posisi kedua La Liga, sementara Barcelona bukan berarti harus pasrah. Bermain di kandang dan kembalinya beberapa pemain pilar menambah kepercayaan Barcelona untuk tampil menyerang. Barcelona memang mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, tapi mereka kesulitan membuat peluang ke gawang. Barulah di menit ke-25, peluang emas pertama tercipta di laga ini. Memphis Depay menusuk dari sisi kiri dan berhasil lepas dari kawalan Eder Militao untuk mengumpan pendek kepada Ansu Fati. Fati hanya menyentuh bola sedikit dan mengarah ke Sergio Dest di depan gawang. Meski berdiri bebas, tembakan Dest malah melayang ke arah Mistar. Malahan tim tamu Real Madrid yang mencetak gol terlebih dahulu dari serangan pertama mereka di menit ke-32. Diawali aksi David Alaba yang merebut bola di pertahanan sendiri. Alaba kemudian mengoper bola kepada Rodrigo di sisi kanan jauh dan langsung berlari ke kotak penalti Barcelona. Bola diumpan balik ke Alaba yang langsung menembak kencang ke tiang jauh gawang Marc-André ter Stegen. Skor sementara 1-0. 3 menit berselang, Barcelona nyaris menyamakan skor andaikan tandukan Gerard Pique tak menyamping di sisi kanan gawang. Barcelona kembali membahayakan gawang Real Madrid di menit ke-45. Alaba melepaskan umpan silang dan menemui Ansu Fati di sisi kanan. Alaba dengan cepat menghalau bola sepakan Ansu Fati dan Madrid menutup babak pertama dengan skor 1-0. Masuk di babak kedua, Barcelona lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Philippe Coutinho dimainkan untuk menajamkan lini serang. Coutinho sudah punya kans bikin gol di menit ke-48, tapi bola tembakannya bisa diadang Eder Militao. Semenit setelahnya Ansu Fati juga nyaris bikin gol, meski bola bisa ditepis Thibaut Courtois. Barcelona tengah sibuk untuk menyamakan kedudukan, sementara Real Madrid lebih banyak bertahan di sisa 10 menit pertandingan dan membuat Barcelona kesulitan. Barcelona terus menggempur hingga masa injury time. Eder Militao menggagalkan peluang tuan rumah saat memotong bola umpan tarik Memphis Depay mengarah ke Pique. Madrid akhirnya memantapkan kemenangan jadi 2-0 di menit ke-94. Marco Asensio menusuk dari sisi kiri dan menembak ke gawang. Ter Stegen bisa menepisnya, tapi bola rebound dengan cepat dicocor Lucas Vázquez. Meski begitu, Barcelona enggan menyerah dan berhasil membuat gol hiburan 3 menit kemudian lewat sepakan Aguero dari kotak penalti meneruskan umpan tarik Sergio Dest. Bola mengarah ke pojok kiri gawang. Real Madrid memenangi El Clasico jilid pertama dengan skor 2-1. Hasil ini sempat membuat Real Madrid memuncaki klasemen sebelum akhirnya Real Sociedad mengimbangi Atletico dan kembali ke posisi pertama klasemen La Liga. Pada Kamis nanti, Real Madrid akan menghadapi Osasuna dalam lanjutan La Liga pekan ke-11 yang akan diselenggarakan di Santiago Bernabeu. Saat ini Osasuna berada di posisi ke-6 dengan torehan 18 poin dari 10 laga. Memang Osasuna bukanlah lawan yang cukup sulit bagi Real Madrid, tapi mengingat 2 pekan yang lalu Real Madrid sempat dikalahkan oleh Sheriff Tiraspol, klub antah berantah pada lanjutan Liga Champions Grup D. Real Madrid menang telak atas Shakhtar Donetsk. Real Madrid berhasil meraih kemenangan pada matchday ketiga UEFA Champions League 2021-2022. Laga Shakhtar Donetsk menghadapi Real Madrid pada pertandingan grup di Liga Champions dilangsungkan di Stadion NSC Olimpijski Kiev Selasa 19 Oktober 2021 malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid harus menunggu hingga menit ke-37 untuk memecah kebuntuan. Ini pun karena kesalahan pemain Shakhtar Donetsk yakni Sergei Kristov yang melakukan gol bunuh diri. Bermaksud menghalau umpan Lucas Vázquez, bola sapuan Kristov justru melambung masuk ke gawang Shakhtar Donetsk yang dikawal Anatoly Trubin. Hingga turun minum, skor tetap 1-0. Membawa keunggulan 1-0, Real Madrid mengawali babak kedua dengan penuh percaya diri. Pada menit ke-51, Los Blancos menjauh 2-0 berkat gol Vinicius Junior. Kombinasi apik Karim Benzema dan Luka Modric berhasil dituntaskan oleh Vinicius. Winger muda Brasil ini secara sempurna menyelesaikan umpan jitu Modric yang mengarah langsung ke dalam kotak penalti Shakhtar Donetsk. Vinicius Junior benar-benar on fire pada babak kedua. 5 menit setelah gol pertama, ia kembali mencatatkan namanya ke papan skor. Kali ini melalui sebuah aksi individu yang apik yang menaklukkan 3 pemain lawan sekaligus. Gol kedua Vinicius Junior membuat Real Madrid melebarkan jarak menjadi 3-0 atas Shakhtar Donetsk. Real Madrid sudah unggul 3 gol atas tim tuan rumah. Namun, pesta gol Los Blancos di Kiev belum selesai. Pada menit ke-65, giliran Rodrigo yang menggetarkan jala gawang Anatoly Trubin.
melalui umpan cutback Vinicius Junior yang sukses ia konversi menjadi gol, dan Real Madrid pun kian nyaman dengan skor 4-0. Los Blancos menutup malam menyenangkan di Kiev melalui gol Karim Benzema pada masa injury time. Menerima umpan akurat Marco Asensio di dalam kotak penalti, Benzema menunjukkan kelasnya dengan menaklukkan Anatoly Trubin lewat sebuah sundukan jarak dekat. Real Madrid pun membawa pulang poin penuh berkat kemenangan 5-0 atas tuan rumah Shakhtar Donetsk. Kemenangan Real Madrid atas Shakhtar Donetsk membuat persaingan di grup D Liga Champions 2021-2022 semakin memanas. Sebab, pada pertandingan lain Inter Milan juga berhasil mengemas kemenangan atas tim penuh kejutan Sheriff Tiraspol dengan skor 3-1. Meski kalah dari Inter pada matchday ketiga, Sheriff Tiraspol saat ini tetap menguasai klasemen Liga Champions Grup D dengan koleksi 6 poin. Isco akan menjadi pengkhianat pertama dalam 14 tahun terakhir. Gelandang Real Madrid Isco dilaporkan bakal memaksakan diri pindah ke Barcelona saat kontraknya di Real Madrid habis musim panas tahun depan. Isco hanya tampil 2 kali sebagai starter di La Liga sejauh musim ini. Sementara, satu-satunya gol hingga musim ini tercipta saat Real Madrid membantai Real Mallorca dengan skor 6-1. Media Katalan El Nacional mengklaim bahwa preferensi Isco adalah pindah ke Camp Nou. Jika kesepakatan terwujud, itu akan menjadi kali pertama dalam lebih dari 14 tahun terakhir sejak Javier Saviola melakukan transfer gratis ke Real Madrid dari Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu bahkan dilaporkan rela membayar sendiri untuk kepindahan tersebut setelah merasa tidak puas dengan kurangnya waktu bermainnya. Ditambah, terjadi perselisihan antara dirinya dengan pemain Madrid lainnya. Dalam 8 tahun terakhir bersama Real Madrid, ia telah memenangkan 4 Liga Champions, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super UEFA, 2 gelar La Liga, 2 Piala Super Spanyol, dan 1 Piala Spanyol. Isco telah mencetak 52 gol dan mencatatkan 56 assist dalam 342 penampilan untuk Real Madrid. Jika ia pindah ke Barcelona, maka ia harus siap dengan cap pengkhianat dari supporter Los Blancos. Menariknya lagi, kekaguman Isco pada Barcelona agaknya bukan rahasia lagi. Setelah muncul foto dirinya mengenakan jersey Barcelona dan diketahui memiliki anjing bernama Messi. Kembalinya para pasien. Setelah sebelumnya Los Blancos harus mengalami krisis pemain dikarenakan banyak dari mereka yang harus cedera. Seperti Dani Carvajal, Gareth Bale, dan Dani Ceballos yang masih harus menepi untuk beberapa waktu. Sementara, para pemain seperti Toni Kroos, Casemiro, Ferland Mendy, dan Marcelo sudah kembali unjuk gigi. Keempat pemain tersebut telah bermain di laga menghadapi Shakhtar Donetsk dalam lanjutan grup D Liga Champions 2021-2022. Toni Kroos, Ferland Mendy, dan Casemiro tampil sejak menit awal. Ketiganya menampilkan permainan terbaik mereka masing-masing. Bahkan, Mendy berhasil mengawali di pertahanan El Real dibantu oleh Militao, Alaba, dan Vazquez. Kroos pun demikian. Umpan manja dan ketabahan dalam mengatur tempo permainan terlihat pada pertandingan ini. Sementara Marcelo hadir menjadi pengganti Mendy di babak kedua. Walau tidak tampil sejak babak pertama, Marcelo tetap menampilkan yang maksimal bagi El Real. Semoga saja para pemain yang baru kembali bisa tampil maksimal dan yang masih cedera bisa segera pulih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengetahui video baru dari kita.